Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Intanarlita dengan NIM 0500666042. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Palembang. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1, pemrograman berbasis desktop. Ini merupakan soalnya. Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. 1. Input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori, yaitu makanan dan minuman. 2. Pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Contoh format input pemesanan, nasi padang sambangan 2. 3. Menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dari jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambah dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. A. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. B. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. 4. Mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Ini pengerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas praktik 1. Buatlah sebuah kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Silakan mahasiswa menentukan sendiri untuk menu makanan dan minumannya. Terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu. Buatlah sebuah kelas utama main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengelola pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk pesanan untuk ditampilkan ke layar. Format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Penggunaan array dalam mengelola menu restoran. Gunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Usahakan untuk tidak menggunakan struktur perulangan pada tugas praktik 1 ini. Menampilkan skenario-skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Baiklah, langsung saja saya akan membuka Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah open folder yaitu desktop 1, tugas 1, desktop 1, dan membuat folder baru dengan nama main. Lalu langsung saja kita membuat kodenya.
Baiklah, ini merupakan hasil kode programnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu kodenya. Import dan hardware. Ini merupakan pembuka file, yaitu import Java until arrays, import Java until scanner, import Java until regex matcher, import Java until reject pattern. Di bagian ini, saya mengimport utilitas yang dipakai program array untuk membantu menampilkan array. Scanner untuk membantu membaca input dari keyboard, dan matcher pattern untuk memparsing input pesanan menggunakan regular expression. Import ini menyiapkan alat untuk input, parsing teks, dan menampilkan array dengan rapi. Selanjutnya, kelas menu. Kode inti kelas menu yaitu private string nama, private double harga, dan private string kategori. Kelas menu mempresentasikan satu item restoran. Ini merupakan atributnya, nama, harga, kategori, dan menginisialisasi data saat objek dibuat. Selanjutnya, toString. Memformat objek agar saat ditampilkan ke konsol, harga terlihat seperti nama, seperti ini, lalu ada harganya. Ini merupakan blueprint untuk setiap menu. Setiap menu adalah objek menu yang punya nama, harga, dan kategori. Selanjutnya, class order. Ini merupakan class order. Private menu, order menyimpan satu item pesanan beserta jumlahnya. Get total harga, mengalihkan harga item dengan jumlah. Order ini mengenkapsulasi sebuah baris pada pesanan, nama menu, total jumlahnya, serta berguna untuk menghitung subtotal setiap baris. Selanjutnya, class ratio. Untuk mengelola pesanan dan perhitungan. Private order, jumlah order, dan gratis minuman. Program ini menyimpan maksimal 4 order. Perhitungan diskon mengambil 10% dari total, sesuai implementasi di kode. Receive bertanggung jawab menyimpan hingga 4 order, menghitung subtotal dan pajak, serta biaya layanan, memeriksa trigger promo atau diskon, dan mencetak struk lengkap. Lalu ada array menu di public class main. Menunya ada menu makanan, kategori makanan 4 menu, dan kategori minuman juga 4 menu. Ayam geprek 18.000, bakso 15.000, sate ayam 22.000, nasi goreng 20.000, es teh manis 5.000, lemon tea 7.000, jus alpukat 12.000, kopi hitam 8.000. Saya menyimpan menu dalam array agar mudah diakses berdasarkan indeks dan agar struktur data tetap sederhana. Lalu display menu. Metode ini memprint daftar menu restoran ke layar agar pelanggan tahu opsi yang tersedia. Selanjutnya, parses format input. Ayam geprek sama dengan 2, seperti yang ada di soal contohnya. Pakai regex untuk memecah input seperti ayam geprek sama dengan 2, untuk menangkap nama, menu, dan jumlah. Selanjutnya, normalis nama menggunakan to lowercase. Lalu cari kecocokan di array menu. Kenapa pakai regex? Untuk membantu memvalidasi format input sekaligus mengekstrak nama dan angka, sehingga input lebih fleksibel terhadap spasi. Parse order ini memeriksa format input user. Jika format benar dan nama menu cocok, kita buat objek order. Jika salah, program akan berpesan kesalahan dengan mencetak menu tidak ditemukan atau format salah. Ada proses order. Di sini membuat scanner dan receive. Tampilkan instruksi masukkan pesanan maksimal 4. Lalu receive pas promo minuman, beri opsi minuman 1 gratis 1. Lalu memanggil receive. Saat promo berhasil, misalnya lebih dari 50.000, program meminta input nama minuman mencari di menu. Jika input invalid, cetak pesan dan promo akan batal. Proses order mengatur seluruh alur menerima pesanan, memeriksa promo, meminta pilihan minuman gratis jika berhak, lalu mencetak struk. Lalu print receive, yaitu menampilkan struk. Yang ditampilkan adalah daftar setiap order, nama dikali jumlah sama dengan harga. Jika ada gratis minuman, maka akan ditampilkan juga. Lalu akan menampilkan subtotal, pajak, biaya pelayanan, total, dan diskon jika ada. Struk ini menampilkan rincian setiap item, semua komponen biaya, serta keterangan promo atau diskon yang diterapkan sehingga pelanggan dapat memeriksa perhitungan. Baiklah, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini outputnya menampilkan aplikasi restoran, yaitu 1 menu pelanggan, 2 menu pemilik, 3 keluar. Saya akan mencoba menu pelanggan, maka akan menampilkan menu restoran dengan kategori makanan dan minuman. Masukkan nama menu yang ingin dipesan. Saya akan mencoba memasukkan nama menu yang akan dipesan, misalnya ayam geprek. Jumlahnya saya buat 3. Lalu saya akan mencoba memesan soto Betawi. Jumlahnya 2. Lalu minumannya teh tarik.
satu, dan misalnya saya akan memesan jus. Nah, di sini saya hanya mengetikkan jus, maka akan menampilkan output menu tidak ditemukan, silakan coba lagi. Saya akan coba memesan ulang, jus. Nah, maka bisa lalu masukkan jumlahnya. Jika sudah selesai memesan, maka ketik selesai. Truk pemesanan berhasil dicetak. Ini ayam gepreknya 3, harganya jadi 81.000, satu betali 2 jadi 60.000, total 1 12.000, cusel pokoknya kali 2 jadi 28.000. Total sebelum pajak adalah 181.000. Romo beli 1 gratis 1 minuman. Diskonnya 18.100, maka total bayarnya 201.000. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai program aplikasi restoran ini. Melalui tugas ini, saya belajar kembali bagaimana menggunakan kelas, array, dan struktur keputusan dalam sebuah alur program yang utuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.